Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi. Wa kullu ma, adapun tiap-tiap benda, amkana al-intifa'u bihi, yang mungkin untuk diambil manfaatnya pada benda tersebut, manfaatan mubahatan, dengan kemanfaatan yang dihukumi mubah, ma'a baqo'i ainihi, besertaan dengan tetapnya bendanya, benda tersebut, besertaan dengan bendanya itu tetap ada. Jazat i'araduhu, itu boleh dipinjamkan. Fasal menjelaskan tentang ariyah atau ariyah, boleh dibaca tasdid, boleh tanpa tasdid, ariyah atau ariyah. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tentang syarat-syarat benda yang boleh dipinjamkan. Kalau kemarin orangnya, orang yang meminjamkan. Kalau ini bendanya, syaratnya orang yang meminjamkan apa, syaratnya orang yang meminjam apa. Sekarang benda. Apa syaratnya benda yang secara fikih itu boleh dipinjamkan? Nah ini. Kullu ma amkana al-intifa'u bihi manfaatan mubahatan ma'a baqo'i ainihi. Setiap benda yang bisa diambil kemanfaatannya dengan kemanfaatan yang dihukumi mubah, dan bendanya itu masih tetap ada, itu boleh dipinjamkan. Fakhoroja bimubahatin, maka tidak masuk dalam kata-kata mubah, yaitu alatul lahwi, alat-alat musik. Nah ini ya, alat-alat musik. Falatasihu i'aroduha, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah meminjam alat-alat musik. Wabi baqo'i ainihi, dan tidak masuk dalam kategori syarat baqo'i ainihi i'arotus sum'ati, yaitu meminjam lilin lil wukudi, untuk dibakar, untuk dinyalakan. Falatasihu, maka tidak boleh meminjam lilin. Titik. Ini syarat benda-benda yang di dalam fikih boleh dipinjamkan itu ini. Pertama, bendanya itu ada manfaat, bisa dirasakan kemanfaatannya, dan setelah kemanfaatannya dirasakan, bendanya itu tetap ada, tetap utuh. Dan kemanfaatannya ini adalah kemanfaatan yang dihukumi mubah. Enggak sampai sunnah, enggak sampai wajib, mubah saja. Benda yang bisa dirasakan kemanfaatannya dengan kemanfaatan yang mubah, dan setelah dirasakan kemanfaatannya bendanya itu masih tetap utuh, yang seperti itu boleh dipinjamkan. Maka kalau ada benda yang
yang bisa diambil kemanfaatannya, tetapi dengan cara memusnahkan benda itu. Misalnya seperti lilin untuk dibakar. Ya, lilin itu tidak bisa dipinjamkan. Pinjam lilinnya, pinjam pulpennya, pinjam apalagi koreknya. Nah, ini setelah benda itu dipakai, bendanya itu menjadi habis atau makanan. Cara memanfaatkan makanan itu dengan cara memusnahkan makanan itu sendiri. Misalnya buah. Bagaimana cara memanfaatkan buah itu? Ya dimakan. Dimakan itu adalah cara menghabiskan, memusnahkan. Pinjam apelnya, pinjam semangkanya, enggak bisa. Karena nanti tidak bisa dikembalikan. Nah, syaratnya kan nanti dikembalikan dalam keadaan masih utuh. Kalau bendanya itu dimanfaatkan dengan cara bendanya itu hilang, itu enggak bisa dipinjamkan. Kemudian yang kedua, kemanfaatannya dihukumi mubah, maka tidak masuk dalam kategori syarat itu, yaitu alat-alat musik. Nah, ini kalau alatul lahwi, alat-alat musik di dalam fikih hukumnya ini haram. Kalau dilihat di kamus, alatul lahwi itu gambarnya gitar, biola, seruling. Nah itu, kalau yang rebana itu tidak ada gambarnya. Kalau melihat kamus ya, alatul malahi, alat-alat musik itu apa? Ternyata gambarnya itu alat-alat yang ada apa namanya itu dawai, gitar, biola, seruling. Nah itu tidak bisa dipinjamkan karena itu adalah benda-benda yang kemanfaatannya itu dihukumi haram, ya, tidak boleh. Nah, ini asal usulnya dari surat apa itu, surat Al-Maun yang ayat terakhir itu wayam naunal maun, dan mereka tidak mau tolong menolong. Nah, di surat Al-Maun itu Allah mengecam beberapa orang. Apa itu? Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama itu yang dikecam adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang bersikap riya. Wa yamnaunal maun, dan tidak mau tolong menolong. Jadi di ayat itu kalau ada orang yang tidak mau tolong menolong dikecam oleh Allah. Jadi Allah maunya kita itu saling tolong menolong. Nah ini salah satunya adalah dengan pinjam meminjam tadi. Kita nggak punya parang, pinjam tetangga. Nggak punya blender, pinjam tetangga. Nggak punya setrika, pinjam tetangga. Terus tetangganya nggak ngasih. Nah itu dikecam sama Allah. Jangan seperti itu. Jadilah tetangga yang saling tolong menolong. Nah berarti tolong menolong itu salah satu bentuknya adalah ini, saling meminjam. Nah, kemudian ini ariyah itu hukumnya sunnah, mengikuti di situ apa gitu ya. Kalau itu sampai hubungannya dengan menyelamatkan nyawa, ya ariyahnya bisa menjadi wajib. Misalnya ada hewan yang boleh dimakan, terus hewannya itu sakit, daripada itu nanti mati, lebih baik disembelih, dimakan bersama. Terus pinjam parang tetangga untuk menyelamatkan nyawanya hewan sapi atau kambing tadi. Itu hukumnya wajib, meminjamkan alat untuk memotong hewan dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Daripada dia mati percuma, lebih baik disembelih. Nah, dagingnya bisa dimakan bersama. Ada tetangganya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, dia meninggal. Terus kita punya mobil, wajib meminjamkan mobil itu, karena urusannya menyelamatkan nyawa. Nah, itu melihat, yaitu hubungannya dengan apa. Tapi kalau hukum asalnya sunnah, tolong menolong.
Nah begitu juga kalau itu hubungannya dengan sesuatu yang haram, maka ariyahnya juga haram. Nah, seperti ini, meminjam alat musik, meminjam tenda untuk musik, ya sama saja, membantu supaya alat musik itu terlaksana. Nah, itu haram, ya ikut haram. Nah, ini. Bendanya setelah dipakai, dirasakan manfaatnya, dikembalikan dalam keadaan utuh. Kalau benda kan nggak bisa utuh Pak, pasti berkurang. Ya, misalnya sendal, kita minjam sendal, kita pakai berjalan, karena itu zaman dulu mungkin ada sendal dipinjam sampai sebulan dipakai perjalanan, ketika dikembalikan sendal itu otomatis menjadi tipis. Nah itu bagaimana Pak? Itu tidak termasuk dalam kategori merusak tadi. Kalau benda dipakai menyusut itu wajar ya. Nah itu maksudnya masih boleh yang seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau sampai membinasakan, menghilangkan ya, seperti makanan, seperti lilin. Pinjam lilin tapi lilinnya dibakar di rumah ya habis. Pinjam makanan terus dimakan habis. Nah, kalau habis ya nggak bisa. Kalau hanya menyusut nggak apa-apa. Wa qauluhu idza kanat manafi'uhu asaron. Idza kanat ketika manafi'uhu, kemanfaatan-kemanfaatannya benda yang dipinjam tadi, asaron itu berbentuk asar. Asar itu kalau terjemah ininya membekas. Asar ini sesuatu yang tidak kelihatan mata, dia kayak jasa begitu ya. Jadi misalnya kita ngupas kunyit, terus kita meras kunyit, terus tangan kita itu ada warna kuning-kuning itu. Setelah kita cuci, kita sabun, tetap ada kuning-kuning. Nah kuning-kuning itu asar, bukan benda. Asar, kalau bendanya sudah tidak ada, kunyitnya tidak ada, tetapi ada bekas, itu kalau di dalam fikih namanya asar. Lah, pinjam meminjam tadi yang dirasakan itu kemanfaatan, yang kemanfaatannya itu berbentuk asar. Apa ini? Berbentuk sesuatu yang tidak kelihatan mata. Mukhrijun lil manafi'i, ini mengecualikan pada kemanfaatan-kemanfaatan allati hiya a'yanun, yang mana kemanfaatannya itu berbentuk benda. Kai'aroti syatin, misalnya seperti meminjam kambing, lilabaniha, untuk diambil susunya, wasajarotin, dan meminjam pohon, lisamrotiha, untuk diambil buahnya, wanah widalika, dan lain sebagainya. Fa'innahu layasihu, maka sesungguhnya kemanfaatan atau peminjaman yang seperti ini hukumnya tidak sah. Titik. Jadi kita pinjam mobil untuk dipakai ngangkut penumpang ke Tanjung. Lah itu loh, ngangkut penumpang ke Tanjung. Nah itu manfaat yang asar. Manfaat yang tidak asar itu misalnya ini, meminjam kambing untuk diambil susunya, itu tidak boleh. Saya pinjam kambingnya, kambingnya itu mau diambil susunya, tidak boleh. Saya pinjam pohonnya, pinjam pohon untuk diambil buahnya. Susu dan buah itu adalah benda, kemanfaatan yang berbentuk benda. Lah ini enggak boleh. Kemanfaatan yang bisa dipinjam itu adalah kemanfaatan yang tidak kelihatan mata, yaitu namanya asar. Kalau bahasa fikihnya asar. Pinjam kambing untuk ngangkut benda, jadi di atas punggungnya kambing itu dikasih kayu-kayu misalnya. Pinjam unta, pinjam sapi untuk narik gerobak. Nah itu jasa dia.
Nah, itu boleh. Tetapi kalau pinjam sapi, pinjam kambing, pinjam unta untuk diambil susunya, untuk diambil dagingnya, tidak boleh. Kalau di situ pinjam pohon untuk diambil buahnya. Apa ada orang pinjam pohon ini? Pinjam pohonnya bang 1 bulan untuk diambil buahnya. Ya, itu contoh. Dan lain sebagainya, ini tidak sah. Falau kola, seandainya ada orang berkata lisahsin kepada orang lain, berkata hud hadihi syata, berkatanya seperti ini, hud ambillah hadihi syata, kambing ini, fakot abahtuka, maka sesungguhnya aku benar-benar membolehkanmu, darroha, pada susunya, wanaslaha, dan keturunannya. Fal ibahatu, maka hukum membolehkan ini, sohihatun, itu hukumnya sah, boleh. Wasatu, adapun kambingnya, ariyatun, dihukumi ariyah. Ini seandainya ada orang berkata, ambillah kambing ini, kamu boleh mengambil susunya, kamu boleh mengambil keturunannya, kamu boleh mengambil bayinya. Yang seperti itu boleh. Sedangkan kambingnya dihukumi ariyah. Nah, di sini beda dengan yang sebelumnya. Kalau ada orang pinjam kambing, terus yang punya kambing itu bilang, itu kambing itu ada susunya, boleh, kamu boleh ngambil susunya. Nah, itu boleh. Atau kambing itu ada anaknya, sebentar lagi dia akan melahirkan, kamu boleh mengambil anaknya. Nah, itu boleh. Nah, itu namanya orang yang punya kambing memberi susu dan memberi keturunan, memberi bayi, memberi janinnya. Tetapi kalau memang minjam kambing untuk diambil susunya tidak boleh. Tetapi kalau yang punya kambing itu bilang, ambillah itu susunya, ambillah itu anaknya, boleh. Nah, sedangkan kambingnya dihukumi sebagai kambing pinjaman, berarti nanti dikembalikan. Jadi di pasal awal itu yang disebut dengan ariyah adalah orang meminjam benda, nanti bendanya itu dikembalikan gitu ya. Setelah kambing itu selesai dipakai, kemudian kambing itu dikembalikan. Wasatu ariyatun, adapun kambingnya tetap dihukumi ariyah. Watajuzu, dan boleh al-ariyatu ariyah mutlakon, dengan cara mutlak. Min ghairi taqyidin, tanpa dibatasi, biwaktin, dengan waktu, wa muqayyadan, dan secara muqayyad dibatasi, bimuddatin, dengan masa atau dengan waktu. Ai biwaktin artinya dengan waktu. Kemudian macam-macamnya ariyah. Ariyah itu boleh dengan cara tidak dibatasi dan boleh dengan cara dibatasi. Kalau bahasa kitabnya mutlak dan muqayyad. Boleh secara mutlak tidak dibatasi dan boleh secara muqayyad dibatasi. Ka'artuka hada sauba, misalnya aku meminjamkan padamu pada baju ini syahron, selama 1 bulan. Titik. Nah, ini yang muqayyad, yang mutlak tidak diberi contoh ya. Yang muqayyad contohnya adalah ada orang berkata, aku pinjamkan kepadamu baju ini selama 1 bulan. Kalau yang mutlak berarti aku pinjamkan baju ini. Nah, tidak dibatasi apa sebulan, apa 2 hari, apa cuma sejam. Nah, gitu. Jadi pinjaman, meminjam
itu boleh dibatasi waktu dan boleh tidak dibatasi waktu. Kalau ada dua orang bertransaksi, terus yang satu mengeluarkan uang, yang satu mengeluarkan benda, itu namanya baik, jual beli. Maka yang satu kehilangan uang, yang satu mendapatkan barang. Kalau ada dua orang transaksi, yang satu mengeluarkan uang, yang satu mengeluarkan barang, tetapi barangnya nanti dikembalikan, itu namanya sewa. Yang sewa ini belum. Sewa dengan pinjam itu sama. Ijarah dengan ariyah itu sama, bedanya hanya yang ariyah ini tidak ada uangnya, yang ijarah ada uangnya. Nah itu ya. Kalau ada orang bertransaksi terus mengeluarkan uang, yang satu belum mengeluarkan benda, nanti sebulan atau seminggu, itu namanya salam, pesan gitu ya. Jadi ada dua orang bertransaksi terus apa gitu ya, itu nanti yang membedakan di situ, apakah itu baik jual beli, apakah salam, apakah ariyah, apakah hibah, anunya yang membedakan transaksinya, dan itu ada uang apa enggak, nerima barang apa enggak. Nah yang ariyah, yang pinjam ini tidak ada uangnya, dan setelah selesai bendanya dikembalikan. Kalau setelah selesai bendanya tidak dikembalikan, namanya hibah, ngasih. Bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Ya dari kata-kata hibah bab fikih itu, ngasih, bab hibah. Boleh dengan mutlak dan boleh dengan muqayyad. Wafi ba'din nusahi, dan pada sebagian redaksi kitab yang lain disebutkan dengan kata-kata watajuzu al-ariyatu mutlaqatan. Kalimatnya watajuzu al-ariyatu mutlaqatan, bukan mutlaqon tapi mutlaqatan. Wa muqayyadatan bimuddatin. Kalimatnya bedanya di berita. Kalau yang di atas itu watajuzu al-ariyatu mutlaqon wa muqayyadan. Kalau di kitab lain watajuzu al-ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Walil mu'iri arruju'u, walil mu'iri, dan bagi orang yang meminjamkan. Mu'ir itu pemilik barang. Kalau yang meminjam namanya musta'ir. Arruju'u yaitu menarik kembali, fi kullin minhuma, pada kedua macam ariyah tadi, baik yang mutlak atau muqayyad, mata sya'a, kapan-kapan dia mau. Baju ini aku pinjamkan kepadamu, terus dia nggak ngomong sampai berapa hari, tahu-tahu baru dipakai sehari diminta boleh. Atau baju ini aku pinjamkan 1 bulan, baru dipakai setengah hari diminta kembali, boleh. Pemilik benda boleh menarik, boleh meminta kembali kapan saja ia mau. Ya namanya juga pinjam. Mau diminta kapan ya terserah yang punya benda. Kalau yang kemarin itu wakalah. Wakalah bisa dibatalkan kapan saja ia mau. Titip, belikan rokok sebungkus, mau dibelikan ditelepon, enggak jadi bang, enggak jadi dapat rokok. Wahya al-ariyatu, adapun ariyah idza talifat, ketika rusak, la bistimali ma'dunin fihi, tidak disebabkan karena menggunakan apa-apa yang sudah diizinkan. Madmunatun itu diganti rugi, alal musta'iri, pada orang yang meminjam. Ariyah apabila ada kerusakan tidak disebabkan dengan penggunaan yang telah diberikan izin, itu diganti rugi oleh orang yang meminjam, biki matiha, dengan harganya benda yang dipinjam itu, yauma talafiha, pada hari rusaknya benda pinjaman.
Kalau ada orang pinjam benda, terus bendanya itu rusak dikarenakan tidak sesuai dengan izin, tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemilik barang. Pinjam motor, ya, ternyata dipakai balap-balapan, ternyata dipakai trek-trekan, lalu rusak. Lah itu harus mengganti. Orang yang meminjam harus mengganti karena izinnya katanya mau dipakai ke Tanjung, ternyata dipakai trek-trekan, ternyata dipakai balap-balapan, rusak. Nah, itu rusaknya tidak sesuai dengan pemberian izin. Ini yang meminjam harus mengganti. Diganti dengan harga di hari benda itu rusak. La bikimatiha yauma qabdiha, bukan dengan harga di hari dia menerimanya. Kalau menerimanya di tanggal 1 Januari, rusaknya di tanggal 1 Februari. Nah, maka ya di tanggal 1 Februari itu harganya berapa. Wala bi aqsal qiyami, juga tidak dengan harga yang paling tinggi, tidak. Yang menjadi standarnya adalah kapan bendanya itu rusak, terus di hari itu pasaran harganya berapa. Itulah nanti yang akan diganti. Fa in talifat, apabila ariyahnya tadi rusak, bistikmali ma'dzunin fihi, disebabkan karena digunakan sesuai dengan pemberian izinnya. Ka'i'aroti saubin, misalnya seperti meminjam baju. Ini zaman dulu berarti baju itu susah begitu ya, enggak semua orang punya. Ada orang itu pinjam baju. Terus sekarang kan enggak ada pinjam baju, kecuali yang untuk pesta-pesta itu. Ada orang pinjam baju lilubsihi, karena untuk dipakainya. Fansahako, kemudian dia rusak. Kemudian dia menjadi jelek, au in mahako, atau menjadi rusak, bil istimali, disebabkan karena dipakai, falandomana, maka tidak ada ganti rugi. Ya, kalau rusaknya itu karena memang sesuai dengan pemberian izin pinjam baju untuk dipakai, pas dipakai robek, setelah dipakai warnanya menjadi pudar, ya tidak ada ganti rugi. Tapi kalau pinjam baju terus dipakai untuk ngarungi buah misalnya, ya sobek, ganti. Karena apa? Tidak sesuai dengan pemberian izin. Memakai baju tidak digunakan di badan, tetapi digunakan untuk membungkus makanan. Kok warnanya berubah, kancingnya ada yang hilang, robek dan lain sebagainya, ya harus mengganti. Kalau rusaknya sesuai dengan pemberian izin, tidak ada gantinya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim ta'iman abad. Sholli wa sallim daiman bada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.